Salam saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan tiba pada pelajaran pekan ini, pelajaran pekan yang ke-12. Dan di hari Kamis ini kita akan belajar sebuah pelajaran singkat dengan judul Mukjizat atau Keajaiban Purim. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, menuntun kami untuk mengerti pelajaran firman-Mu dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita belajar di hari-hari sebelumnya bagaimana karena kesetiaan Mordekai mendatangkan sebuah ancaman kepada dirinya dan tidak hanya dirinya, kepada orang-orang Yahudi. Saya bisa bayangkan, oleh karena kesetiaan Mordekai dan tidak mau sujud kepada Haman, oleh karena Haman adalah seorang keturunan Agag, orang Amalek, yang mana Tuhan pernah bertitah bahwa kepada orang-orang Israel ingatan mereka kepada orang-orang Amalek akan dihapuskan. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang Amalek, ketika berjumpa dengan Haman di kerajaan yang diperintah oleh Ahasveros, Mordekai menolak untuk sujud kepada Haman. Kita tahu kisahnya dalam pelajaran hari Minggu hingga hari yang Rabu, saudara. Dan karena hal ini ada titah yang mana diputuskan oleh Ahasveros, karena Ahasveros dihasut oleh Haman agar kepada orang Yahudi diberikan sebuah hukuman, mereka dilenyapkan. Tapi sangat menarik, kemudian ada kelepasan di antara orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mengenali ini, atau paling tidak penulis dari kitab Ester mengenali kelepasan yang didapat oleh orang Yahudi adalah karena campur tangan Tuhan. Dan yang menariknya juga adalah bahwa di dalam kitab Ester tidak disebutkan satupun nama Allah, nama Tuhan. Dalam berbagai terjemahan dan juga bahasa aslinya, menurut para pelajar dan penyelidik Alkitab, tidak dituliskan oleh penulis kitab Ester mengenai nama Tuhan, mengenai nama Allah. Tapi meskipun demikian, bukanlah berarti orang Yahudi dan juga penulis kitab Ester mereka tidak menyadari bahwa yang membuat kelepasan atas mereka adalah Tuhan. Kita baca dalam Ester 9 di ayat yang kedua, dikatakan demikian: maka berkumpullah orang Yahudi dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun yang tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa. Saudara, dan bahkan ayat yang ketiga mengatakan, dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati dan serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan mereka kepada Mordekai telah menimpa mereka. Jadi akhirnya orang-orang yang karena pengaruh Haman dulu sempat ingin juga menjadi eksekutor bagi orang-orang, jadi sekarang mereka ketakutan. Dan bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-12 dan 15 dan 16, lebih dari 75.000 orang dari musuh-musuh Israel yang kemudian dapat dilenyapkan atau dibinasakan oleh orang-orang Israel. Saya tidak tahu persis seberapa kekuatan orang Israel, tapi kalau melihat ceritanya, meskipun ada Ester yang menjadi menjadi ratu, kekuatan Israel di kerajaan Persia dipimpin oleh Ahasveros tidaklah seberapa dibandingkan dengan musuh-musuhnya yang mana dipimpin oleh Haman, yang adalah tangan kanan daripada raja, yang tahu bagaimana mengendalikan kekuatan militer di kerajaan itu. Dan kelepasan ini tidaklah mungkin jika hanya bergantung kepada kekuatan orang Israel. Semuanya adalah karena orang-orang Israel bergantung kepada Tuhan. Kita tahu kisahnya bagaimana Ester memerintahkan kepada Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berdoa berpuasa sekian waktu lamanya. Dan menarik, saudara, adalah oleh karena keteguhan Mordekai dan juga bagaimana campur tangan Tuhan menolong orang Yahudi mengalami kelepasan, dan bahkan mereka membinasakan semua musuh yang hendak melenyapkan mereka, membuat orang-orang Persia takjub dan kemudian menggabungkan diri dengan orang-orang Yahudi sebagai penyembah Tuhan. Kalau kita baca dalam Ester 8 di ayat yang ke-17, dikatakan demikian: demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu, artinya ada banyak rakyat dari negeri Persia masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Jadi meskipun mereka menjadi bagian dari orang Yahudi,
dan mencoba belajar mengenai agamanya Yahudi dan belajar mengenal Tuhannya orang Yahudi, awalnya karena ditimpa rasa takut, tapi di sini kita lihat karena keteguhan iman dari Mordekai, kemudian ada perintah doa yang dilakukan oleh Master agar seluruh orang Yahudi berdoa agar kelepasan didapat mereka dengan campur tangan Tuhan, dan akhirnya itu terjadi. Dan kemudian ditetapkan, kalau kita baca dalam Ester pasal yang ke-9, setiap bulan Adar dan tanggal 14 serta tanggal 15 ditetapkan hari raya Purim, yang mana untuk memperingati kelepasan yang didapat oleh orang Yahudi di Persia ketika mereka terancam untuk dihukum mati. Saudara, kita lihat Tuhan siap atau Tuhan menyediakan kelepasan dengan cara-cara yang tidak diduga. Nah, kita mengatakan di masa-masa yang akan datang kita mungkin akan mengalami hal-hal yang sukar. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika yang dialami oleh Mordekai, satu gambaran umat Tuhan di masa depan bisa saja mengalami hal yang sama. Dan sebagaimana Mordekai lewat imannya bersaksi dan membuat orang di Persia mengenal Tuhan, maka ya Lukas 21 ayat ke-13 tadi Yesus mengatakan saat kita mengalami itu juga kesempatan kita untuk bersaksi. Dan ketika di zaman Mordekai, akhirnya orang-orang Persia sebagian diri menggabungkan menjadi orang Yahudi. Di zaman mendatang kalau kita mengalami hal yang sama, dan ketika dengan pertolongan Tuhan kita mempertahankan iman kita tetap teguh, ada orang-orang yang mungkin juga kemudian menggabungkan diri menjadi bagian umat Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, biarlah ini menjadi pelajaran yang menarik untuk pelajaran hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita.